Oke, jadi halo, perkenalkan saya Albert dengan NIM 2024 020021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang listing Java, yaitu program menghitung gaji karyawan pada aplikasi Netbean. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, jadi pada program menghitung gaji karyawan ini ada sebuah listing yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama itu kita harus membuat dulu yang namanya Java Util Scanner. Kemudian kita membuat kelasnya yaitu gaji karyawan. Lalu kita membuat atau mengetik perintah yaitu scanner input sama dengan new scanner system in, dan lalu kita masuk ke bagian inputnya. Seperti yang pertama itu untuk memasukkan kode karyawan dengan tipe data string, kemudian masukkan nama karyawan, kemudian memasukkan kode jabatan dan juga memasukkan kode golongan, kemudian memasukkan status yaitu yang pertama itu menikah dan juga belum menikah, kemudian memasukkan jumlah tanggungan. Nah, lalu kita lanjut ke bagian proses, yang mana pertama itu kita tuliskan sini string jabatan, kemudian untuk nilai integernya itu gaji pokok sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita tentukan jabatan dan juga gajinya. Yang pertama kita gunakan yaitu switch. Jadi kita tuliskan seperti ini yaitu switch, kemudian kurung kode jabatan. Lalu di sini ada case, yaitu yang pertama case A dengan jabatan staff dan juga gaji pokoknya itu 3.500.000. Kemudian kita tutup dengan break. Kemudian lanjut ke case B dengan jabatan yaitu customer service, kemudian dengan gaji pokok yaitu 3 juta dan diakhiri dengan break. Kemudian ada case C yang mana jabatannya itu adalah pimpinan, kemudian gaji pokoknya itu 4.500.000 dan diakhiri dengan break, kemudian ditutup dengan default mana jabatannya sama dengan tidak diketahui. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tunjangan jabatan. Pertama kita tuliskan di sini yaitu tunjangan jabatan sama dengan 0, integer maksudnya. Kemudian kita gunakan if else, yang mana yang pertama itu if golongan sama dengan 1, maka tunjangan jabatannya akan mendapat 1.500.000. Kemudian else if golongan yang kedua, maka tunjangan jabatannya akan mendapat 2 juta. Kemudian else if yang ketiga yaitu golongan 3, maka tunjangan jabatannya akan mendapat 2.500.000. Kemudian di sini kita masuk pada bagian tunjangan status atau tanggungan, mana integer tunjangan status kita gunakan lagi if, yang mana if tanggungannya sama dengan 1, maka tunjangannya akan mendapat 100.000. Dan ketika else if nya itu tanggungannya di atas 2 atau sama dengan 2, maka tunjangan statusnya akan mendapat 200.000. Kemudian disinilah kita akan menghitung semua hasil angka yang akan kita lihat nanti hasilnya. Kemudian jadi kita masuk pada bagian hitung total penghasilan. Nah, hitung total penghasilan ini kita gunakan integer. Total penghasilan sama dengan rumusnya yaitu gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah dengan tunjangan status. Kemudian pada bagian pajak kita menggunakan tipe data double pajak sama dengan untuk rumusnya itu total penghasilan dikali dengan 0,10. Ini artinya pajaknya itu 10%. Kemudian pada bagian gaji bersih kita gunakan juga double yaitu gaji bersih dan sama dengan, maka rumusnya itu total penghasilan dikurangi dengan pajak. Kemudian kita bikinkan sistem outputnya untuk bagian yang ini. Jadi yang pertama itu kita ketikkan, maka nanti yang akan muncul itu adalah pertama kode karyawan, kemudian nama karyawannya, kemudian kode jabatan, kemudian jabatannya. Nah, kemudian di sini kita gunakan juga penggunaan if else, yang mana if jika status sama dengan 1, maka nanti akan keluar status ini yaitu menikah. Atau ketika kita tidak mengetikkan
atau kita mengetikkan angka 2, maka nanti yang akan muncul itu status tidak menikah. Kemudian di sini juga nanti akan muncul output, yaitu yang pertama itu jumlah tanggungan, kemudian gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, kemudian tunjangan status, total penghasilan, pajak 10%, dan juga gaji bersih, dan ditutup dengan input titik close kurung. Oke, dan ya itu saja. Dan saat kita menjalankan program ini, tunggu. Nah, kita pertama masukkan kode karyawan, misalnya kita tulisin 13, kemudian masukkan nama, kemudian masukkan jabatan, kemudian kita masukkan golongan, kemudian kita masukkan status, kita tulis di sini, dan masukkan tunjangan, kita taruh di sini 1 juta ya. Dan maka inilah hasil dari program menghitung gaji karyawan itu. Jadi itu saja, sekian dan terima kasih.